البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله وبارك فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuk di penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-142 dari surat Al-A'raf juz yang ke-9, yaitu ayat yang berkaitan tentang Nabi Musa alaihissalam akan menerima kitab yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab apa? Taurat. Dan melakukan pertemuan yang Allah telah janjikan dalam waktu yang tidak sedikit, 30 malam, kemudian disempurnakan ditambah lagi 10 malam, totalnya 40 malam. Kita baca barakallahu fiikum, disimak baik-baik. Yang punya kitabnya, yang tidak punya kitab didengarkan, kondisikan. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Artinya, perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa 30 malam untuk diberikan apa? Taurat. Wa atmamna bi ashrin, kemudian kami sempurnakan dengan 10 malam lagi, totalnya 40 malam. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, maka sempurnalah waktu yang Rabb-nya tetapkan untuk Musa alaihissalam 40 malam. Berarti Musa alaihissalam ingin meninggalkan negerinya dan kaumnya. Paham ya? Butuh orang yang gantikan gitu loh. Siapa yang menggantikan? Wa qala Musa li akhi Harun ukhlifni. Kemudian Musa berkata pada saudaranya itu Harun, ukhlifni, gantilah aku sementara. Fi qaumi, untuk kaumku. Maksudnya menggantikan posisi Musa alaihissalam dakwai kaumnya. Wa aslih, dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Maksudnya karena posisinya Nabi Harun alaihissalam menggantikan posisi Musa alaihissalam. Wala tattabi' sabilal mufsidin, dan jangan kamu atau engkau mengikuti jalannya orang-orang yang bikin kerusakan. Di sini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Musa alaihissalam ketika hendak pergi dengan perjanjian waktu yang Allah Ta'ala tetapkan, meminta Harun alaihissalam untuk menggantikan. Meminta Nabi Harun alaihissalam untuk menggantikan posisinya. Seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Fokus pada pembahasan. Wa wa'adallahu subhanahu wa ta'ala Musa limunajati rabbi 30 lailah. Dan Allah Ta'ala menjanjikan untuk Musa alaihissalam
limunajati rabbi, untuk menghadap Rabbnya, salasina lailah, 30 malam. Tsumma zadahu fil ajal ba'da dzalik 10 layalin. Kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi waktu tersebut setelah 30 malam tersebut dengan 10 malam. Totalnya berarti 40 malam. Fatamma ma waqatahu Allah li Musa li taklimi 40 lailah, masyaallah. Maka sempurnalah waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada Musa alaihissalam untuk Allah Ta'ala berbicara dengannya 40 malam. Bayangkan itu. Jadi Musa alaihissalam diajak bicara oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gelar untuk beliau dikenali dengan apa? Kalimur Rahman. Apa gelarnya? Kalimur Rahman. Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam. Gelarnya apa? Kalimur Rahman. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimu. Ada itu. Fa'isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi gelarnya Nabi Musa alaihissalam adalah Kalimullah, Kalimur Rahman. Orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ya? Naam. Adapun al-bid'ah wad dalal, al-muharrifun, mereka mengubah makna ayat wa kallamallahu Musa taklima, mengubahnya dengan lafadznya dan juga maknanya. Kalau dengan lafadznya diubah antara fa'il dan maf'ul bih. Fa'il dan maf'ul bih. Bacanya bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamullaha Musa taklima. Berarti Musa yang ngajak bicara gitu loh. Pengennya mereka apa? Allah Ta'ala nggak bicara. Nah itu. Jadi fa'ilnya seharusnya Musa alaihissalam, ya seharusnya Allah Ta'ala fa'ilnya diganti malah Musa alaihissalam. Bacanya wa kallamullaha Musa taklima. Ini adalah apa? Tahrif yang batil. Itu yang pertama. Jadi mereka mengubah antara fa'il dan maf'ul. Padahal yang sahih bagaimana qiraa'ahnya, bacaannya yang selama ini kita baca wa kallamallahu Musa taklima. Lafdzul jalalah Allah fa'il, Musa maf'ul bih. Itu yang sahih. Ada yang mengubah dari si makna. Bacaannya sama persis, cuma maknanya diubah. Kallama artinya jarraha. Jarraha itu artinya melukai. Allah Ta'ala melukai Musa dengan luka-luka hikmah katanya. Allahul musta'an. Luka-luka hikmah katanya. Allahul musta'an. Ini pendapat yang batil. Yang sahih bagaimana? Yang sahih benar-benar Allah Ta'ala ngajak bicara Musa alaihissalam, walaupun Musa tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Paham? Karena belum diberikan kemampuan untuk melihat. Nanti ada kisahnya yang paling bawah nanti akan kita baca. Bisa dipahami ya? Berarti siapa yang ngajak bicara? Musa ajak bicara Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala yang ngajak bicara? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngajak bicara. Gelarnya apa tadi Musa alaihissalam? Kalimullah. Jangan sampai lupa ya. Kita baca berikutnya. Wa qala Musa li akhi Harun. Kemudian Musa berkata kepada saudaranya Harun, hina arada al-mudiyya li munajati rabbih. Ketika Musa ingin berlalu untuk menghadap Rabbnya, kun khalifati fi qaumi, jadilah engkau Harun penggantiku untuk kaumku. Jadi Harun alaihissalam diminta untuk menggantikan posisi Musa alaihissalam. Hatta arji, sampai aku pulang, sampai aku kembali. Wahmilhum ala ta'atillah wa ibadatih, dan ajaklah mereka untuk mentaati Allah dan mengibadahinya. Wala tasluk tariqal ladzina yufsiduna fil ard, dan jangan engkau menempuh jalannya orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi. Paham ya? Jadi Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Harun alaihissalam untuk apa? Untuk menggantikan posisinya, mendakwai kaumnya. Paham ya? Mendakwai kaumnya. Nah, karena posisinya kan kaum Nabi Musa alaihissalam juga ada yang bangkang, yang ngeyel, ingin mengibadahi ijl. Ya kan? Sebagian mereka kan mengibadahi ijl. Apa itu ijl, Abdurrahman? Anak apa? Anak sapi.
Nah, seperti itu. Patung anak sapi mereka bikin. Allahul musta'an. Nah, kita lihat ayat yang berikutnya, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala menyatakan di sini, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Bayangkan ayat yang berikutnya ini, ayat yang sangat mulia, dalil ahlus sunnati wal jamaah mengenai Allah Ta'ala belum bisa dilihat di dunia. Bukan perkara yang gak mungkin, tapi perkara yang belum dikasih kemampuan. Manusia itu belum dikasih kemampuan. Bukan menunjukkan Allah Ta'ala gak bisa dilihat, bisa dilihat, cuman bukan di dunia gitu loh. Paham ya? Nanti akan kita jelaskan. Kita baca dulu. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan tatkala Musa telah datang di waktu yang telah ditentukan dan Allah dan Rabbnya mengajak bicara Musa, qala rabbi, Musa berkata, wahai Rabbku, arini anzur ilaik, tunjukkan kepadaku, aku akan melihatmu. Arini anzur ilaik, perlihatkanlah kepadaku, aku akan melihatmu. Ini permintaan siapa? Permintaan Musa alaihissalam ingin melihat Allah Ta'ala. Dipenuhi nggak kira-kira? Dengan syarat. Syaratnya ini nggak sembarangan nih syaratnya nih. Paham ya? Nah, kita lihat syaratnya. Nah, sebelum Allah Ta'ala memberikan jawaban dengan jawaban yang luar biasa, itu nanti di situ Musa alaihissalam meminta gitu loh, istilahnya perlihatkan, aku akan melihatmu gitu ya. Apa kata Allah Ta'ala? Qala lan tarani. Allah Ta'ala mengatakan, sungguh engkau tidak akan bisa melihatku. Lan di sini artinya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, lan harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin, huruf yang meniadakan tapi nafyunnya bukan mu'abbad tapi apa? Mu'akkad. Ingat-ingat, peniadaannya apa? Nafyun mu'akkad, bukan mu'abbad. Nggak usah bingung, yang belajar nahwu salah paham itu. Nafyun mu'akkad itu apa ya? Nafyun mu'abbad itu apa? Nafyun mu'akkad itu peniadaan yang sementara, dibatasi dengan waktu. Kamu tidak akan bisa melihatku di dunia gitu maksudnya. Nah, di sana ada pentolan Mu'tazilah, gengnya Mu'tazilah. Tapi jago nahwu, bahasa Arabnya luar biasa. Namanya Mahmud Az-Zamakhsyari. Namanya siapa? Mahmud Az-Zamakhsyari mengatakan lan adalah peniadaan selama-lamanya. Inilah pendapat Mu'tazilah. Jadi engkau tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Di dunia nggak bisa lihat, di akhirat juga nggak bisa. Kata siapa? Mu'tazilah. Dipelopori, dikuatkan oleh jago nahwu dari siapa? Mahmud Az-Zamakhsyari. Lan harfun nafyin mu'abbad katanya. Allahul musta'an. Lan adalah huruf peniadaan yang selama-lamanya. Inilah pentingnya belajar nahwu. Jangan antum dibodoh-bodohin. Lan ini memang meniadakan, tapi kita katakan lan itu meniadakan cuma sesaat kalau nggak ada qarinah. Contohnya gini, ya akhi ana lan ajlisa. Ya akhi, aku tidak akan duduk selama-lamanya atau sesaat. Sesaat saja nggak mungkin dia tahan nggak duduk, nggak mungkin. Itu kalau nggak ada qarinah. Kalau ada qarinah baru diartikan peniadaan selama-lamanya. Walan tuflihu idan abadanya ini. Jika demikian kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Kalau nggak ada qarinah, kembali ke hukum asal, lan hanya meniadakan mu'akkad sesaat saja. Kamu tidak akan bisa melihatku di mana? Di dunia. Seperti itu. Datang kelompok satunya lagi.
Kelompok siapa yang ekstrim juga? Sufiyah. Bahkan Allah Ta'ala bisa lihat di dunia kok sebelum di akhirat. Antum tuh lihat aku ya Allah gitu. Allahul musta'an. Ma fil jubah illallah katanya. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Ngaku Allah dia. Ini Sufiyah. Kalau Sufiyah ekstrim dalam menetapkan ru'yah. Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia sebelum di akhirat. Melihat tiangnya, tiang itu ya Allah gitu. Allah ya tiang katanya. Allahul musta'an. Keyakinan yang batil, yaitu keyakinan ittihadiyah al-hululiyah. Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya, berada di dalam makhluknya. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang batil, barakallahu fiik. Yang sahih bagaimana? Yang sahih peniadaan tersebut hanya sesaat, yaitu di dunia. Adapun di akhirat, di urusatul qiyamah, di padang mahsyar, di akhirat dan juga di surga, orang-orang beriman dikasih kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Naam. Kita lanjutkan lagi barakallahu fiik. Apa kata Allah Ta'ala? Lantarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin undur ilal jabal. Akan tapi lihatlah ke gunung itu. Nah, ini lihat ini. Ini syarat yang penting ini. Lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap posisi, tetap pada posisinya, enggak berubah, enggak pindah, enggak hancur. Apa kata Allah Ta'ala? Fasaufa tarani, kelak engkau akan bisa melihatku. Syaratnya kesembarangan ini. Lihatlah ke gunung itu. Nanti kalau gunung itu tetap pada posisinya, tetap pada tempatnya, enggak berubah, wala hancur, wala syai', niscaya engkau akan bisa melihatku. Ternyata apa kita lihat? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, kemudian tatkala Rabbnya menampakkan pada gunung tersebut, ja'alahu dakka, tiba-tiba langsung gunungnya hancur. Paham ya? Jadi berarti gunungnya kan sudah enggak tetap lagi, sudah hancur lebur gunungnya. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun tersungkur pingsan. Berarti belum diberi kemampuannya, bukan enggak bisa dilihat. Allah Ta'ala bisa dilihat, cuman manusia itu di dunia belum diberikan kemampuan gitu. Bisa dipahami? Nah, jangan sampai gagal paham. Kalau yang mengatakan nggak bisa dilihat selama-lamanya, itu kena pemikiran Mu'tazilah. Paham ya? Kena pikirannya apa? Nah, Mahmud Az-Zamakhsyari tadi itu. Allahul musta'an. Kita lihat. Falamma afaqa, kemudian tatkala Musa sadar dari pingsannya, qala subhanak, Musa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Masya Allah, bayangkan ini kisah yang sangat mengharukan sekali. Musa alaihissalam minta untuk diperlihatkan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Jawaban yang sangat mulia. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna faqahumullah, walamma jaa Musa fil waqtil muhaddad wa huwa tamamu 40 lailah, tatkala Musa datang pada waktu yang telah ditentukan, muhaddad ditentukan, ditetapkan, wa huwa tamamu 40 lailah, yaitu 40 malam yang sempurna, 40 malam sempurna. Wa kallamahu rabbu bima kallamahu min wahyihi wa amrihi wa nahyihi, kemudian Allah Rabbnya mengajak bicara Musa dengan apa-apa yang Allah telah ajak bicara berupa wahyunya, perintahnya dan larangannya. Tama'a fi ru'yatillah, Nabi Musa pengen melihat Allah Ta'ala, fatalaban nadar ilaih, akhirnya minta untuk melihat. Arini andur ilaih, kata Musa AS, tampakkan kepada aku akan melihatmu. Pengen. Qala Allahu lah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, lan tarani. Apa artinya? Lan takdir ala ru'yati fid dunya, kamu tidak akan mampu melihatku di dunia, berarti di akhirat mampu, gitu loh. Bisa dipahami? Karena pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di mana? Di akhirat, di surga, dan juga di hari kiamat, ursatul qiyamah, di padang mahsyar, ursatul qiyamah. Faham? Bisa dilihat. Nah, barakallahu fiik. Suatu ketika ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah, apakah kita nanti bisa melihat Rabb kita di hari kiamat?
Apa kata Rasulullah SAW? Hal tudaruna fi ru'yati syams laisa dunaha sa'at? Qalu la ya Rasulullah. Apakah membahayakan kalian ketika melihat matahari yang di bawahnya enggak ada awannya, bersih gitu? La ya Rasulullah. Enggak ya Rasulullah. Hal tudaruna, dalam riwayat hal tudamuna fi ru'yatil qamar lailatul badr? Qalu la ya Rasulullah. Apakah kalian berdesak-desakan, antrian, membahayakan kalian ketika melihat bulan barakallahu fiik, bulan purnama? Mereka mengatakan la ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innakum satarawna rabbakum kadzalik. Dalam riwayat innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan tersebut. Enggak antringan, wala berdesaan, wala membahayakan. Antum ketika melihat bulan purnama sudah sempurna lingkarannya itu, antri nggak kira-kira? Antri nggak lihatnya? Nggak antri, dilihat dari manapun bisa. Senang nggak lihatnya? Senang. Nah, begitu pula nanti orang-orang ketika melihat Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa senangnya. Mereka di hari Jumat barakallahu fiik berkunjung di pasar-pasar surga. Ada kamar-kamar di sana. Laki-laki, perempuan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang laki-laki setiap kali habis melihat tambah gantung. Yang perempuan tambah cantik. Masya Allah. Itulah kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan di samping surga an-nadhar, melihat wajah Allah Taala. Ada lagi nikmat yang di atasnya, yaitu apa? Ridho. Amin. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah Taala, dah surga jelas, melihat jelas. Faham? Itu semuanya tentunya apa? Tetap kembali ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan. Kemudian walakin unzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap di posisinya, tidak berubah. Idza tajallaitu lahu fasawfa tarani. Kalau gunungnya tetap pada posisinya enggak berubah, ketika aku menampakkan nanti, niscaya kamu akan bisa melihatku. Ini lihat ini, masyaallah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka mustawiyan bil ard. Kemudian tatkala Rabbnya menampakkan kepada gunung tersebut, menjadilah gunung tersebut hancur lebur rata dengan tanah. Berarti kan enggak mampu. Tidak diberikan kemampuan. Wasaqata Musa maghsyiyan alaih. Kemudian jatuhlah Musa alaihissalam pingsan. Jatuh pingsan. Falamma afaqa min ghasyatihi qal. Kemudian tatkala sadar dari pingsannya, Musa alaihissalam berkata, tanzihan laka ya Rabb. Maha suci untukmu ya Rabb. Amma la yaliku bijalalik. Terhadap sesuatu yang tidak layak dengan keagunganmu. Inni tubtu ilaika min mas'alatiya karru'yah fi hadil dunya. Aku bertobat kepadamu dari permintaanku untuk melihatmu di dunia. Wa ana awwalul mu'minin bik min qaumi, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman terhadapmu dari kalangan kaumku. Ini berarti menunjukkan barakallahu fiik wa hafizakumullah, bukan berarti Allah Taala itu tidak bisa dilihat. Bisa. Cuman manusia di dunia belum dikasih apa? Kemampuan untuk melihat. Adapun di akhirat, na'am. Itulah pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kesimpulannya berarti ada berapa kelompok di sini? Kelompok ada 3 kelompok. 2 kelompok sesat, berbahaya dan bisa menghantarkan dalam api neraka. 1 kelompok al-firqatun najiyah atau al-fatul mansurah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu mengatakan Allah Taala bisa dilihat di akhirat, tidak bisa lihat di dunia. Yang kelompok berikutnya yang sesat tadi itu kelompok apa? Mu'tazilah, mengatakan Allah Taala tidak bisa dilihat selama-lamanya, la dunia wala akhirah. Kelompok yang ketiga ekstrim dalam menetapkan itu Sufiyah, mengatakan Allah Taala bisa dilihat bahkan di dunia sebelum akhirat. Haddatsani Rabbi, telah menceritakan kepadaku Rabbku, ngambil ilmu langsung dari Allah Taala katanya. Allahumma sallim sallim, nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahi rabbil alamin.